Terima kasih Anda kembali bersama kami dan sudah bergabung bersama kami, Bapak Kodari, pengamat politik. Selamat malam, Pak Kodari. Selamat malam, Mbak Valerina. Baik, Pak Kodari, ini kita kalau mengamati konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi semakin gencar dilaksanakan. Nah, dalam rangka antara lain untuk menurunkan tensi sosial politik di negara kita dan juga untuk mencegah terpecahnya masyarakat kita. Apakah konsolidasi ini menurut Anda sudah mampu untuk mendinginkan suasana? Saya kira sedikit banyak hal itu sudah tercapai ya. Paling tidak elemen-elemen masyarakat terutama dari kelompok muslim yang ya katakanlah merasakan suatu keresahan, merasa sudah didatangi dan sudah didengarkan oleh Presiden. Jadi paling tidak keluhan-keluhan atau kegelisahannya sudah didengarkan oleh Presiden. Dan biasanya kalau sudah diajak ngomong begitu ya kalaupun masalahnya belum selesai, tensinya sudah menurun ya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat atau penilaian Pak Abdul Mukti ya sebagai orang yang ya bersama dengan Pak Haidar Nasir selaku Ketua PP Muhammadiyah mendengarkan langsung pembicaraan dan terlibat langsung pembicaraan dengan Presiden. Tetapi buat saya yang berada di luar, kalau mendengarkan pernyataan yang keluar dari pimpinan PP Muhammadiyah, dari PBNU, ya paling tidak kekhawatiran bahwa demonstrasi yang berskala besar lalu kemudian rawan menjadi konflik atau menjadi kerusuhan itu sepertinya kekhawatiran itu sudah diredam. Okay. Yang jelas pada hari ini kalau saya lihat ya terakhir tadi ya, rencana demo 212 itu misalnya itu pembicaraannya itu Kapolri dimediasi oleh MUI dengan GNPF begitu. Jadi ya kelihatan bahwa sebetulnya yang ngotot demo ini kalau menurut saya ya itu GNPF begitu yang mau ngotot demo gitu. Okay. Nah, bukan PP Muhammadiyah atau PBNU. Yeah. Kalau yang ngotot demo PBNU atau PP Muhammadiyah, apalagi yang mimpin Pak Abdul Mukti itu baru repot itu kalau menurut saya. Baik. Iya. Nah, kalau sekarang orang juga mungkin memperhatikan kenapa baru sekarang dilakukan konsolidasi itu begitu gencarnya. Menurut Anda apa yang menyebabkannya? Ya. Pertama memang kalau kita lihat dari latar belakang Presiden ya, memang sebagai Presiden yang double minority, artinya dia pertama bukan bagian dari elit politik nasional, lalu kemudian dia bukan pimpinan partai. Jadi agenda Presiden ini untuk melakukan konsolidasi itu banyak sekali. Dan konsolidasi yang pertama-tama dia lakukan adalah konsolidasi politik karena semua pembuatan kebijakan itu membutuhkan dukungan-dukungan politik. Nah memang Pilkada DKI ini kemudian menjadi salah satu momentum di mana konsolidasi kemasyarakatan itu kelihatan agak kurang begitu. Yang harus dikatakan di sisi yang lain misalnya ada aktor seperti Pak Ahok yang dengan gayanya yang cepat-cepat itu kemudian menimbulkan suatu dinamika sosial keagamaan yang memunculkan ya fenomena yang kita rasakan, kita lihat dan kita saksikan selama 2 pekan ini begitu. Nah di sisi yang lain kalau mau ditambahkan ya harus dikatakan dari pemerintah juga ya harus punya mekanisme intelijen yang lebih baik ya. Saya kira pemerintah harusnya tidak boleh tidak tahu atau tidak boleh kaget bahwa sentimen atau persoalan yang kemarin muncul itu bisa dirasakan dan menimbulkan skala seperti yang sebesar gerakan 4 atau unjuk rasa 4 November begitu. Jadi saya kira ini pelajaran yang berharga sekali ya bagi pemerintahan Jokowi JK. Baik, tadi kami waktu di awal sempat menyampaikan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kita seharusnya Indonesia bangga karena kita punya ciri khas yaitu keberagaman yang kompleks. Nah, apakah justru keberagaman kompleks ini bisa menjadi potensi untuk perpecahan di kita? Ya, memang masyarakat yang punya kelompok yang beragam, tingkat kerawanannya itu lebih
lebih besar ya untuk mengalami perpecahan-perpecahan. Ya saya kira studi-studi sosiologi memang sudah menunjukkan kecenderungan itu. Di satu sisi heterogenitas itu adalah suatu kekayaan, tapi di sisi yang lain juga menyimpan suatu persoalan yang harus dikelola dengan baik begitu. Tetapi nah justru pada titik inilah kemudian heterogenitas itu menjadi rawan ketika ada kelompok-kelompok yang katakanlah posisinya itu cenderung agak jauh dari kanan atau dari tengah ya. Jadi kelompok-kelompok yang katakanlah punya garis keras katakanlah begitu. Nah, ini yang menjadi rawan pada titik-titik di mana persoalan yang sensitif itu lahir atau muncul. Saya ingin mengatakan bahwa pada titik inilah sebetulnya kelompok-kelompok yang besar dan moderat seperti Muhammadiyah, seperti PBNU, itu harus tampil untuk bisa mengimbangi suara-suara yang keras. Kenapa suara-suara yang keras ini pada momen-momen yang mendesak itu sangat menarik begitu loh, untuk bisa diikuti oleh kelompok-kelompok yang katakanlah masyarakat di bawah begitu. Jadi saya kira pelajaran-pelajaran mengenai konflik itu pada dasarnya selalu menyebut dua sebab terjadinya konflik. Pertama itu adalah primordial sentiment ya, atau sentimen primordial, dan itu biasanya ada di masyarakat. Yang kedua elite persuasion atau persuasi dari elit. Nah ketika pada momen tertentu primordial sentiment ini kan muncul. Nah kalau ada elite persuasion yang sejalan dengan primordial sentiment itu lahir, itu yang riskan. Jadi apa yang terjadi di Jakarta ini mengingatkan saya kepada buku yang ditulis oleh Jack Snyder ya, dari Columbia University. Dia menulis buku judulnya From Voting to Violence gitu. Jadi dari pemilu menuju kekerasan. Nah, ya ini harus kita hindari dan kita harus waspadai. Sebetulnya buku ini dulu pernah diperdebatkan ketika Indonesia memilih pemilihan presiden secara langsung. Pada saat itu ada dua kubu ya, kubu peneliti yang mengatakan satu, Indonesia siap dan cocok untuk melaksanakan pilpres secara langsung. Ada juga yang menolak karena mengkhawatirkan pembelahan-pembelahan yang ada di masyarakat itu akan mengalami benturan dan mengalami benturan yang keras karena apa? Karena bicara mengenai pemilihan di mana bicara figur langsung begitu. Nah, dalam pilpres kita sebetulnya membuktikan bahwa kekhawatiran voting to violence itu tidak terjadi. Nah, tapi ternyata muncul potensinya itu di pilkada gitu, di pilkada. Dan ini sebetulnya mengherankan karena apa? Buat saya pada dasarnya masyarakat Jakarta itu bukan masyarakat yang sara begitu ya. Ada daerah-daerah yang memang masyarakatnya agak sara karena proses sosiologis yang terjadi. Tapi kok bisa terjadi gitu. Ini yang kita perlu khawatirkan karena ini ibu kota. Ya. Baik, karena Jakarta juga merupakan mungkin miniatur dari Indonesia, karena apapun terjadi di Jakarta bisa jadi pelajaran buat daerah lain di Indonesia. Betul sekali. Jadi kalau di sini kacau, ya peluang kacau di daerah juga menjadi lebih besar. Kalau di sini adem, di daerah juga bisa adem. Baik, Pak Kodari tahan dulu, saya akan ke Pak Mukti di studio. Pak Mukti, apakah memang kita terlalu kompleks? Ya memang Indonesia ini kan negara dengan tingkat keberagaman yang luar biasa. Dari sisi etnis saja kita tuh punya lebih dari 100 etnis besar ya, belum termasuk subetnis. Dari sisi bahasa misalnya, kita punya lebih dari 300 bahasa-bahasa daerah, tapi kita punya satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam konteks inilah sebenarnya piranti-piranti kebangsaan kita ini sebenarnya sudah cukup untuk membuat kita ini bersatu. Tinggal bagaimana ada penguatan-penguatan dari sisi misalnya para pengambil kebijakan. Karena itu maka tadi Mas Kodari menyampaikan tentang pentingnya elite persuasion. Kalau pada level elit ini tidak ada hidden agenda, tidak ada agenda-agenda terselubung, dan tidak elit ini menggunakan massa sebagai cara untuk dia meraih target-target pribadinya atau kelompoknya, saya kira keberagaman ini terawat dengan relatif baik. Dalam pengertian bahwa pengalaman Indonesia ini dibanding negara yang lainnya sebenarnya cukup bagus, kita cukup kondusif. Reaksi-reaksi yang cukup khawatir terhadap munculnya potensi hilangnya
keberagaman itu menunjukkan betapa kita tuh sangat mencintai Indonesia ini. Bayangkan kalau misalnya masyarakat sudah tidak peduli dengan apa yang terjadi, itu lebih berbahaya secara kebangsaan. Tapi karena kita masih peduli kepada Indonesia dan masih merasa bahwa kebinekaan ini adalah bagian dari kekayaan kita yang semuanya harus kita pelihara, maka kemudian orang begitu risau ketika ada gejala yang mengancam hilangnya atau lemahnya kebinekaan. Karena itu maka dalam konteks kita memelihara kebinekaan dan persatuan itu, yang pertama kita bukan saling meniadakan, tetapi memang memelihara eksistensi. Itulah makanya pada konteks agama misalnya, sekarang kan mulai muncul pengakuan terhadap indigenous religion atau agama-agama yang dimiliki oleh masyarakat adat. Sebelumnya kan ini nyaris dihilangkan karena yang dipelihara hanya agama-agama besar misalnya. Yang 5 agama. Sekarang ada pengakuan itu. Kemudian yang kedua misalnya menyangkut kesenian daerah. Sekarang kan juga sudah mulai secara sangat sistematis dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah supaya tradisi-tradisi mulia yang kita miliki ini tidak hilang seiring dengan misalnya munculnya gejala globalisasi, kemudian juga nasionalisasi dan sebagainya. Sehingga menjadi Indonesia adalah menjadi orang yang menerima perbedaan-perbedaan itu dan dengan tidak canggung kita itu menghormati yang lain, tetapi juga tidak meninggalkan identitas kita. Sehingga saya beberapa kali mengatakan bahwa persatuan itu bukan penyeragaman. Unity is not uniformity. Ini penting. Apalagi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Sehingga pada konteks ini menurut saya bagaimana sekali lagi perlu ada social engineering dan political engineering dari pengambil kebijakan untuk masyarakat ini semaksimal mungkin berinteraksi di antara sesamanya. Jadi tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Tidak dibiarkan berjalan begitu saja. Misalnya begini. Orang naik mobil pribadi dengan naik angkutan umum, itu kira-kira perilaku sosialnya akan lebih baik mana menyangkut keberagaman. Kalau orang selalu naik mobil pribadi, mesti dia akan selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia bisa membunyikan musik semaunya dan sebagainya, duduk semaunya dan sebagainya. Tapi begitu dia di angkutan umum, dia harus menghormati ada orang di sebelahnya. Dia harus menghormati bahwa perilakunya itu jangan sampai mengganggu yang lainnya. Sehingga hal seperti ini kan harus dibuat, Mbak. Harus dibuat kebijakan itu. Tidak bisa kemudian dibiarkan alamiah. Yang alamiah ini potensi kita miliki, tapi yang alamiah ini bisa menjadi kuat kalau ada kebijakan. Unity ya. Terjadi nanti kita juga harus buat aturan tidak memberdayakan sentimen primordial tadi untuk pada saat proses politik. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami.